Tantangan membuat reksadana indeks, atau ETF IHSG. Dalam talk show IDX, Syariah Investment Week, ada pertanyaan seperti ini, kinerja 5 tahun IHSG plus 44%, LQ 45 hanya 4%. Mengapa tidak dibuat ETF IHSG saja? Seandainya pertanyaan tersebut ditujukan ke saya, maka saya akan menjawab sebagai berikut. Apakah karena kendala fee yang kecil? Karena berdasarkan literatur buku investasi dan praktek pengelolaan investasi di luar negeri, ETF dikelola secara pasif sehingga fee pengelolaan harus kecil. Ada dugaan karena fee kecil, manajer investasi tidak mau mengerjakan. Kalau dibilang tidak ada reksadana atau ETF IHSG karena soal fee, terus terang saya tidak setuju sebab kendala utamanya bukan fee, tapi lebih kepada peraturan dan environment investasi Indonesia. Hal ini berdasarkan pengalaman saya bekerja langsung di perusahaan manajer investasi. Untuk membuat produk investasi yang meniru IHSG, seperti indeks fund S&P 500 di Amerika Serikat, ada dua jenis produk yang dimungkinkan, reksadana indeks, exchange traded fund atau ETF. Sejujurnya bisnis model ETF agak kurang jalan di Indonesia, yang lebih jalan reksadana indeks. Untuk membuat produk reksadana indeks, mengacu ke POJK reksadana terproteksi, reksadana dengan penjaminan, dan reksadana indeks, adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK, Nomor 48-04-04-2015. Ada 3 poin penting dalam aturan ini. 80%, 80 hingga 120%, tracking error. 80% anggota per 19 Juni 2025, ada 960 saham di IDX baik sebagai reksadana indeks ataupun ETF, wajib untuk memiliki 80% anggotanya. Artinya dari 960 saham, minimal harus punya 80% kali 960. Sama dengan 768 saham. Ada yang tahu kode saham sampai 768, bisa ingat LQ 45 saja saya ragu. 80 hingga 120% bobot setiap saham memiliki bobot dalam IHSG. Perhitungannya menggunakan free float adjusted market caps, hanya saham milik masyarakat umum saja atau free float yang dihitung dan dibatasi maksimal bobotnya yaitu 9% per saham, disesuaikan tiap 6 bulan dan kalau ada IPO. Informasi mengenai bobot saham dalam indeks bisa diolah dengan data di website IDX. Misalkan BBCA bobotnya 9%. Jika reksadana IHSG memasukkan BBCA, bobotnya wajib berkisar antara 7,2% hingga 10,8%. Lebih besar atau kecil dari bobot tersebut akan berakibat pada pelanggaran peraturan OJK. Tracking error sederhananya adalah selisih kinerja reksadana indeks dengan indeks acuan. Dalam peraturan OJK mewajibkan bahwa manajer investasi harus menetapkan angka tracking error, tapi besaran angka ini tidak diatur, boleh 2%, 3%, 4%, dalam harian, bulanan atau tahunan, bebas. Apabila manajer investasi menetapkan misalkan 3%, dan kinerja reksadana secara real tracking errornya lebih dari 3%, maka perlu ada evaluasi kebijakan dan strategi investasi.